Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para ustaz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bertemu dalam kegiatan ta'lim sebagaimana biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Materi kita adalah tentang kekuatan doa. Tentang kekuatan doa, bermakna bahwa doa itu memiliki keajaiban, memiliki kekuatan. Doa itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan doa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan di dalam lanjutan ayat itu, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Barang siapa yang takabur atau tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina. Maka dengan demikian ini satu perintah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa doa ini merupakan ibadah. Maka barang siapa yang tidak berdoa, tidak ingin berdoa atau tidak mau berdoa, berarti dia tidak mau mengambil amalan-amalan ibadah. Maka orang-orang yang seperti ini dalam Al-Quran disebut sebagai yastakbirun atau mustakbirin, orang-orang yang dianggap sombong. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya doa itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kedudukan doa itu menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah dan memang harus disadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang tidak memiliki kekuatan apapun. Jangankan hendak menciptakan bumi dan isinya, untuk menahan kedip mata barang sesaat pun kita nggak bisa. Perkara mudah bukan? Tetapi ternyata nggak bisa. Jangankan yang susah-susah, perkara yang mudah saja kita tidak bisa menyelesaikan tanpa Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat kita itu adalah orang yang lemah. Sekaya-kaya kita adalah orang yang miskin. Kenapa? Karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada, kita nggak punya apa-apa sama sekali. Kita nggak punya kekuatan apapun sama sekali. Makanya kewajiban kita itu hanya berusaha melakukan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa meminta agar kiranya diberikan kekuatan untuk melakukan itu. Itu. Oleh karena itu termasuk juga persoalan ibadah misalkan. Bapak Ibu hadirin, para ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ustadz, seorang ustazah mungkin tahajudnya tidak pernah tinggal, sholat fardunya nggak pernah tinggal, puasanya nutup, perbuatannya baik. Pertanyaannya siapa yang hebat di situ? Kita kah? Karena kita soleh kah? Tidak. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapa, Pak. Bu. Maka oleh karena itu yang kita minta adalah kekuatan untuk melakukan ibadah. Maka banyak kan amalan-amalan bagaimana supaya di dalam kehidupan kita ini kita diberikan kemampuan
untuk melakukan ibadah. Doanya misalkan Rabbana, ya, arinal haqqo haqqon farzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kekuatan kami untuk bisa mengikutinya. Kemudian wa arinal batila batilan farzuqna jitinabah. Lalu kemudian tunjukkan kepadaku ya Allah bahwa yang salah itu salah adanya dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Tuh. Artinya apa? Persoalan kita menjadi orang soleh itu bukan kehebatan kita. Karena Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ya. Persoalan kita terhindar dari maksiat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita solehnya. Ya. Bukan kita tidak mau dengan kemaksiatan itu. Bukan. Tetapi karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhi kemaksiatan itu. Makanya kita menjadi orang selamat. Nah, Bapak Ibu para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting. Persoalan doa itu menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan doa itu merupakan amalan para nabi-nabi terdahulu. Jadi doa itu amalun min a'malin nabi al-anbiya, min a'malil anbiya. Termasuk salah satu amalan para anbiya, para nabi-nabi terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh sajalah misalkan, kita lihat misalkan dalam surat Al-Qamar. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nuh berdoa kepada Allah, apa katanya? Anni maghlubun, saya sudah dikalahkan ya Allah, fantasir. Maka tolonglah. Karena memang dalam cerita itu ayat sebelumnya menggambarkan, menceritakan tentang bagaimana perilaku daripada umat Nuh. Kadzabat qablahum qaumun Nuh fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Bayangkan. Nuh itu dipanggil, disebut orang gila. Udah begitu diancam lagi, disuruh keluar. Masya Allah, luar biasa ancamannya. Daripada siapa? Daripada umat-umatnya terdahulu. Maka oleh karena itu kemudian Nuh berdoa, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Nuh berdoa, ya Allah, aku ini udah kalah. Berikan pertolongan kepadaku ya Allah. Amalan Nabi Nuh berdoa. Siapa lagi? Oke, kita lihat misalkan di surat apa itu? Ya, cerita tentang Nabi Ibrahim. Kedatangan seorang tamu. Masya Allah. Lupa. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Muhammad, ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ceritanya, muatan ceritanya adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, kata Allah. Wahai Muhammad, apakah engkau telah datangkah kepadamu satu cerita tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam? Ayat ini bentuknya pertanyaan, tapi bukan berarti dijawab iya atau tidak oleh Nabi. Bukan Allah menuntut untuk menjawab iya atau tidak. Tapi Allah hendak mengkabarkan satu cerita tentang tamu Ibrahim ini. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Kemudian wa idz dakhalu alaihi faqalu salama. Lalu dua orang ini masuk menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengucapkan salam. Qala salamun qaumum mungkarun. Nabi Ibrahim pun menjawab salam yang sama. Padahal Nabi Ibrahim juga nggak ngerti apa-apa, nggak kenal dengan orang tersebut. Lalu apa? Setelah demikian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke belakang menemui istrinya.
Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Pergi ke belakang menemui istrinya, lalu kemudian Nabi Ibrahim pun datang kembali menemui tamu tersebut dengan membawa apa? Bi'ajlin samin. Bi'ajlin samin itu anak daging anak domba, daging anak domba yang gemuk yang sudah dimasak, dihidangkan kepada tamu tersebut. Faqarrabahu ilaihim, Nabi Ibrahim kemudian menghidangkannya. Tapi kemudian qala ala ta'kulun, si orang ini kan tidak mau makan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim katakan qala ala ta'kulun, kenapa tidak dimakan? Ini hidangan sudah ditanya sama Ibrahim, kenapa tidak dimakan? Maka pada saat itulah kemudian Nabi Ibrahim pun mengetahui bahwa ternyata ini bukan orang biasa. Ya, maka fa'aujasa minhum khifatan. Jadi menggigil, rasa takut Nabi Ibrahim itu sampai menggigil. Untuk apa kehadiran mereka? Adalah untuk memberikan kabar tentang bahwa Nabi Ibrahim itu akan diberikan seorang putra gulamun halim. Seorang putra gulamun halim. Lalu kemudian dilaporkan kepada diberitahukanlah oleh Ibrahim kepada istrinya. Lalu apa respon istrinya? Fa'aqbalatim ro'atu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Itu responnya. Apa? Istrinya ketika itu terkejut dan kemudian sempat menampar-nampar, memukul-mukul pipinya begini. Para ustadz dan asatidz serta asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau ada orang yang suka menampar-nampar pipinya begini, itu ekspresi yang tersirat itu apa? Adalah ekspresi dia tidak percaya ini mimpikah atau kenyataan, kan gitu kan? Jadi kan biasanya kalau orang mendapatkan nikmat besar gitu, dia suka tuh kalau nggak mencubit kulitnya nih. Ini apa nih? Ini benar sakit nggak kira-kira? Gitu kan? Kemudian menampar-nampar pipinya. Karena tidak percaya. Ya, kenapa? Sebab dia merasa kita ini sudah lemah. Wa qalat ajuzun aqim. Kita ini sudah lemah. Ya. Sudah itu kita ini sudah divonis mandul. Bagaimana mungkin akan mendapatkan seorang putra? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu nggak cerita ini bahwa sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan menikah di umur 30 tahunan, lalu kemudian mendapatkan anak itu sekitar 86 tahun. Berapa tahun itu harus bersabar. Dengan jarak masa kesabaran itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Terus menerus tiada henti-hentinya. Apa maksud daripada cerita ini? Bahwa Nabi Ibrahim atau para nabi pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun nabi, ya apalagi kita. Kita nabi bukan, keluarga nabi juga bukan gitu kan. Maka harusnya kita lebih memerlukan Allah Subhanahu wa taala karena berdoa itu menunjukkan bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan amalan doa ini. Ya, banyak lagi kekuatan-kekuatan doa, ya, termasuk juga di dalamnya bahwa doa itu ternyata membedakan manusia dengan bukan manusia, Pak. Hayawan misalkan. Kita kan diajarin amalan-amalan sehari-hari itu. Nabi SAW itu mengajarkan ada amalan-amalan harian, ya. Yang amalan itu perkara dunia yang kita lakukan jika diiringi dengan amalan ini dia akan menjadi bernilai ibadah. Contoh, Bapak Ibu makan, ayam makan bukan? Tapi kita makan juga kan? Tapi makan kita sama nggak dengan cara makannya ayam? Beda. Cara makan kita pilih-pilih. Ini yang haram, ini yang halal. Kemudian diiringi, diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Ayam nggak peduli itu, ya kan? Mau punya siapa kayak yang penting ada nampak dipatok kan begitu. Nah maka kalau kita asal patok, kita asal ambil, tak ada bedanya kita dengan ayam. Gitu juga makan
yang orang makan yang diawali dengan doa dan kemudian ditutup dengan doa pun ini menunjukkan bahwa itulah kemuliaan sebagai seorang manusia. Jangan sampai kita sama pula dengan binatang. Tapi ada saya mendengar satu riwayat bahwa ternyata binatang itu juga bertasbih dan berdoa. Nah, ini yang lebih fatal lagi. Kalau kita tidak mau berdoa, berarti lebih fatal daripada binatang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri apa? Berak. Jangan dianggap sepele. Ternyata berak itu bisa bernilai ibadah kalau kita tahu caranya. Apa itu? Awali dengan doa, selesai dengan doa. Maka akan menjadi nilai ibadah. Subhanallah ya. Jadi Masya Allah banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita terapkan menyangkut masalah doa-doa ini. Maka jika kita mulai dari pagi sampai pagi lagi, aktivitas hidup kita itu selalu diiringi dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi ibadah insyaallah. Oleh karena itu jangan tinggalkan doa. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa sambung di lain waktu dan kesempatan. Fatabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.